Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ala bin Zabrian dengan NIM 1050 123000082. Di sini saya akan mempresentasikan yang bertema tidak beragama orang yang tidak berakhlak. Kaitan akhlak dan kaitannya dengan agama. Berasal dari kata halak yang berarti perangai atau tabiat, kata akhlak yang kebiasaan seseorang. Dalam Islam, akhlak adalah cermin dari iman dan budaya seseorang. Rasulullah SAW bersabda, inna bu'tu su'i ta'likuna makanna ri'a zolimin. Sesungguhnya aku diutus hanya menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk membentuk manusia yang berakhlak dan sekedar ahli ibadah. Artinya, ibadah tanpa akhlak belum mencerminkan keimanan seseorang yang sempurna. Ayat Al-Quran tentang akhlak. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah SAW bersabda, wa inna kala'alana mu'juluki a'zibin. Dan sesungguhnya engkau Muhammad yang benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Ayat ini menjadi bukti bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah standar tertinggi bagi umat Islam. Maka sesungguhnya seseorang meneladani akhlak yang semakin baik pula akhlaknya, semakin baik pula agamanya. Hubungan akhlak dan keimanan. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dari hadis ini jelas bahwa akhlak adalah tolak ukur keimanan seseorang. Bukan hanya tentang seberapa sering kita beribadah, tetapi bagaimana ibadah itu membentuk perilaku kita menjadi lebih jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan kasih sayang. Kondisi akhlak umat di zaman sekarang. Di era digital, banyak orang kehilangan esensi akhlak dalam beragama. Yang pertama, media sosial sering digunakan untuk menyebar kebencian, fitnah, dan caci maki. Yang kedua, banyak orang yang mendahulukan penampilan religius, tetapi lupa pula pada kejujuran, kesopanan, dan empati. Yang ketiga, nilai-nilai moral semakin tergerus oleh gaya hidup hedonis dan individualis. Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini menjadi peringatan bahwa agama tidak akan bermakna tanpa akhlak orang yang rajin beribadah. Tapi menyakiti orang lain sejatinya belum memahami Islam secara kafiah atau menyeluruh. Implementasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, jujur dalam ucapan dan perbuatan, baik di sekolah, di kampus, di tempat kerja, ataupun dimanapun. Yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Yang ketiga, menghormati orang tua dan guru sebagai bentuk bakti kepada yang beriman. Yang keempat, bersikap sopan di dunia digital, tidak menghina atau menghujat siapapun. Yang kelima, menolong orang yang membutuhkan, karena kebaikan kecil pula kebaikan yang dicatat oleh yang besar di sisi Allah. Yang keenam, rendah hati dan sabar ketika menghadapi ujian hidup. Ayat Al-Quran menjelaskan tentang dalam surat Al-Qalam ayat 5. Allah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, wa inna kala'ana juluki ka zolihim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad yang benar-benar memiliki budi pekerti yang akhlak yang mulia. Ayat ini menjadi bukti bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah standar tinggi bagi umat Islam. Maka seseorang meneladani ini semakin baik keimanannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.